Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang materi sharding across multiple database dengan saya sendiri adalah Muhammad Zahwan Azizan dengan NIM 103012300033 dan rekan-rekan saya. Nama saya Tegar Narendra Putra dengan NIM 103012300254. Nama saya ada Mata Lasif dengan NIM 103012330298. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fariza dengan NIM 103012300004. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke materinya. Boleh di slide. Nah, apa sih itu definisi sharding? Nah, definisinya itu kayak teknik pembagian data menjadi beberapa bagian. Nah, gimana sih maksudnya teknik pembagian datanya tuh? Nah, bayangin ada sebuah perpustakaan raksasa, terus perpustakaannya itu penuh dengan jutaan buku. Jika hanya ada satu petugas yang melayani semua pengunjung, mencari buku akan menjadi sangat lambat kan? Tapi gimana sih jika perpustakaan itu dipecah menjadi beberapa bagian? Misal ada satu untuk fiksi, satu untuk buku sains, dan satu untuk buku sejarah. Masing-masing dengan petugasnya sendiri. Prosesnya akan jauh lebih cepat dan efisien. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar sharding dalam database. Lalu, untuk kelebihannya sendiri, sharding database itu dapat meningkatkan kinerja database seperti yang dibagi-bagi tadi dan mengurangi beban pada satu server serta memungkinkan skalabilitas horizontal. Boleh dilanjut. Komponen utama sharding. Sharding terbagi menjadi tiga yaitu ada shard database, shard key, dan shard manager. Kalau yang share database itu database-nya independen dan dia akan menyimpan subset data. Kalau yang shard key, kunci atau kolom yang digunakan tuh untuk menentukan di shard mana data tertentu akan disimpan, seperti kayak buku fiksi di mana disimpannya, di mana buku sejarah di mana disimpannya gitu. Lalu yang terakhir ada shard manager. Sistem ini yang mengarahkan query ke shard yang tepat. Boleh di next. Kita masuk ke bagian shard database. Shard database adalah sebuah subset dari keseluruhan database yang berfungsi sebagai unit penyimpanan data independen dalam sistem sharding. Kemudian, terdapat beberapa karakteristik dalam shard database, yaitu satu independen, yaitu maksudnya adalah setiap shard dapat berdiri sendiri dengan skema dan data yang berbeda, tetapi berisi subset data yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu terdistribusi, yaitu shard-shard tersebar di beberapa server untuk meningkatkan skalabilitas dan kinerja. Kemudian yang ketiga ada redundansi opsional, yaitu data pada shard dapat direplikasi untuk tujuan ketahanan dan ketersediaan. Kemudian contohnya yaitu dalam sistem sharding untuk pengguna, shard A menyimpan data pengguna dengan ID 1 sampai 1000 dan shard B menyimpan ID 1001 sampai 2000. Kemudian lanjut ke shard key. Shard key adalah sebuah atribut atau kolom dalam data yang menentukan shard database mana yang akan menyimpan data tersebut. Shard key memainkan peran penting dalam distribusi data. Kemudian karakteristik dari shard key yaitu satu adalah unik atau deterministik, yaitu mengarahkan data ke shard tertentu secara konsisten. Kemudian kedua adalah distribusi merata, yaitu memastikan data tersebar di semua shard tanpa menyebabkan hotspot. Kemudian yang ketiga stabil, yaitu nilai shard key sebaiknya tidak berubah setelah data disimpan. Kemudian contoh-contoh shard key adalah user ID, order ID, atau region. Kemudian boleh dilanjut. Oke, untuk shard manager adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengarahkan query ke shard yang benar. Shard manager ini berfungsi sebagai mengidentifikasi shard yang relevan berdasarkan shard key. Yang kedua, mengabstraksi proses sharding sehingga aplikasi tidak perlu mengetahui detail distribusi data. Untuk contoh pengimplementasiannya bisa berupa middleware atau implementasi langsung dalam aplikasi. Untuk next, untuk kelebihan dari sharding sendiri itu yang pertama ada skalabilitas horizontal. Dengan membagi data ke beberapa shard, kita dapat tahu menambah lebih banyak server untuk menangani peningkatan jumlah data dan permintaan. Dan tidak perlu lagi untuk mengganti server ke perangkat keras yang lebih besar, skalabilitas vertikal.
yang biasa lebih mahal. Yang kedua, kinerja yang lebih baik. Setiap shard hanya menangani sebagian kecil dari data, sehingga beban kerja setiap database menjadi lebih ringan. Waktu respons query bisa lebih cepat karena hanya perlu memproses subset data tertentu, bukan seluruh dataset. Yang ketiga, pengelolaan beban yang lebih baik. Sharding memungkinkan distribusi beban kerja secara merata. Hal ini mengurangi resiko dari bottleneck itu sendiri pada server dari suatu database. Beberapa shard dapat dialokasikan untuk melayani aplikasi tertentu atau kelompok pengguna tertentu, sehingga meningkatkan efisiensi. Yang keempat, ada toleransi kesalahan. Jika salah satu shard atau server mengalami kegagalan, shard lainnya tetap dapat berfungsi. Ini meningkatkan ketersediaan dan keandalan dari sistem secara keseluruhan. Replikasi data tambahan pada set tertentu juga dapat digunakan untuk mengurangi resiko kehilangan data. Yang kelima, fleksibilitas pengelolaan data. Data bisa diatur berdasarkan pola penggunaan atau logika tertentu, seperti lokasi geografis, kategori, atau tipe pengguna, untuk mengoptimalkan performa. Sharding mempermudah isolasi data. Misalnya, kita dapat dengan mudah memindahkan shard tertentu ke lokasi fisik yang lebih dekat dengan penggunanya. Yang keenam, efisiensi biaya. Daripada menggunakan satu server database yang besar, sharding memungkinkan penggunaan beberapa server kecil dengan biaya yang lebih rendah. Server kecil biasanya lebih mudah ditingkatkan atau diganti, sehingga memberikan fleksibilitas operasional. Yang terakhir, manajemen data yang lebih baik. Dengan membagi data ke dalam shard, pengelolaan seperti pencadangan, pemulihan, atau migrasi data menjadi lebih modular dan terfokus pada subset data tertentu. Pembaruan sistem pada shard tertentu dapat dilakukan tanpa mempengaruhi shard yang lainnya. Oke, boleh di next lagi. Baik, selanjutnya ada kekurangan dari sharding. Yang pertama ada kompleksitas implementasi, yaitu pembagian data ke shard memerlukan perubahan besar pada arsitektur. Implementasinya sangat buruk, bisa menyebabkan data tidak merata atau beban kerja tak seimbang. Contoh kasusnya ada misalnya pada platform e-commerce dengan pertumbuhan pengguna yang cepat menghadapi berbagai tantangan seperti distribusi data yang tidak merata atau yang bisa disebut hotspot, lalu ada query lintas shard yang meningkatkan latensi dan migrasi data saat menambah shard baru. Transaksi lintas shard memerlukan mekanisme kompleks seperti two-phase commit, sementara replikasi data untuk pemulihan bencana ini dapat menyebabkan inkonsistensi jika tidak dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya, kekurangan pada sharding ada pada redistribusi data, yaitu pada penambahan atau penghapusan shard yang membutuhkan redistribusi data yang dapat menyebabkan downtime atau penurunan performa. Contoh kasusnya misalnya pada sebuah platform media sosial menggunakan sharding dengan membagi data pengguna berdasarkan user ID modulo jumlah shard. Ketika jumlah pengguna tumbuh pesat, mereka menambah shard baru untuk menghindari kelebihan beban. Namun, ini mengubah aturan pembagian data sehingga sebagian besar data harus dipindahkan ke shard baru. Lalu yang selanjutnya pada kekurangannya adalah pada infrastruktur kompleks, yaitu mengelola banyak shard, meningkatkan biaya operasional dan kebutuhan sumber daya manusia. Infrastruktur sharding ini yang kompleks ini terlihat pada pengelolaan server dan database yang terdistribusi. Contohnya dalam aplikasi e-commerce lagi, setiap shard menyimpan data berdasarkan wilayah geografis misalnya. Hal ini memerlukan alat tambahan untuk memantau kesehatan setiap shard, memastikan replikasi data lintas wilayah, dan menangani failover jika salah satu shard gagal. Lalu selanjutnya ada kekurangan sharding ini ada pada konsistensi data, yaitu transaksi lintas shard sulit menjaga konsistensi, sehingga risiko data tidak sinkron cukup tinggi. Konsistensi data dalam sharding itu contohnya pada aplikasi perbankan. Saldo rekening pengguna berada di satu shard, sementara data transaksi berada di shard lain. Ketika pengguna melakukan transaksi, pembaruan saldo dan pencatatan transaksi harus terjadi secara bersamaan. Jika salah satu shard gagal atau sedang latensi tinggi, saldo mungkin tidak sesuai dengan data transaksi, menyebabkan inkonsistensi. Lalu yang terakhir ada
query lintas shard, yaitu operasi yang melibatkan beberapa shard cenderung memperlambat performa aplikasi. Contohnya pada platform e-commerce, query seperti misalnya tampilkan semua pesanan untuk produk tertentu. Membutuhkan pencarian di setiap shard yang menyimpan data pesanan. Lalu proses ini akan meningkatkan latensi karena query harus dikirim ke semua shard. Hasilnya dikumpulkan dan digabungkan kembali. Selain itu, beban pada middleware bertambah yang dapat memengaruhi performa sistem secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Seperti yang kita lihat, sharding adalah solusi cerdas untuk mengelola data besar dengan cara yang efisien dan scalable. Dengan membagi beban kerja di berbagai database, kita tidak hanya meningkatkan performa, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih tahan terhadap kegagalan. Layaknya membagi tugas di perpustakaan, sharding membantu kita menjawab tantangan modern dalam pengelolaan data. Dan strategi ini juga dapat menciptakan solusi data yang lebih tangguh dan adaptif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.